Warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Saya Agung Sugiarto dari SMP Negeri 1 Tungkal Jaya dan rekan saya Wulan Agustia berasal dari SMA Negeri 2 Bapak Supak. Saya Mardiana, SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Agung sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah Bu, hari ini Bu akan melaksanakan proses kucing Bu ya. Iya Pak. Oke, saya hari ini akan mengamati proses kucing Bu. Nanti saya akan menilai ini antara coach dan kuci. Maka nanti dalam proses itu sudah memenuhi alur kita atau belum gitu ya. Nah, tapi di sini nanti akan saya lihat betul apakah Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum gitu. Dan selanjutnya nanti dalam prosesnya jangan lupa Bu ya, kita harus memperhatikan proses kemitraannya, menggali potensinya gitu Bu ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama nih Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Baik Pak Agung, potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu, untuk pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Terakhir nih Bu ya, indikator ketercapaian apa nih yang ingin Ibu capai pada proses kucing kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu, Pak Agung. Ya, baiklah Bu, kita cukupkan dulu ya untuk cara pra observasi ini. Nanti kita lanjutkan kembali setelah Ibu melakukan proses observasi. Oke, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya juga. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Mardiana. Waalaikumsalam Bulan. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Mardiana setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Benar Bu. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Di kelas itu kebetulan menyangkut siswa di kelas Bu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama Bu. Bisa nggak Bu ya? Oh, silahkan Bu Mardiana, tidak apa-apa. Sebelumnya Ibu duduk yang nyaman dulu ya, biar enak ngobrolnya. Santai saja dulu Bu. Coba deh tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam Bu, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silakan buka matanya Bu. Bagaimana perasaannya sekarang Ibu Mardiana? Terima kasih Bu ya. Saya merasa sedikit lebih tenang Bu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih sebelumnya Bu ya, sudah bersedia membantu saya Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Bu Mardiana?
Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Coba cerita Bu Mardiana. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu Mardiana tentang murid-murid Ibu. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi, Bu, dan presentasi kelompok. Mengapa ya Bu? Apa yang membuat Ibu merasa banyak yang tidak aktif? Begini, Bu, setiap diskusi kelompok setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius kerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar, atau yang terpilih sebagai ketua kelompok saja, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Mardiana. Jadi, apa target atau tujuan Ibu Mardiana yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol setelah ini nih? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil kegiatan, Bu. Saat presentasi kelompok, yang lain diminta menyimak, jarang ada yang bertanya atau berpendapat. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok itu, Bu? Entahlah, Bu ya, mungkin karena mereka takut salah bicara, Bu ya, atau tidak punya pertanyaan karena memang nggak paham, Bu, atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat. Dalam satu kelompok itu biasanya terdiri dari berapa orang ya Bu Mardiana? Ya, karena di kelas saya itu jumlah siswanya 20 orang, Bu ya. Jadi saya buat 4 kelompok, Bu. Jadi satu kelompoknya itu berjumlah 5 orang, Bu. Menurut Ibu itu sudah efektif belum menurut Ibu Mardiana? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan ketua kelompok. Oh, seperti itu ya Bu Mardiana. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi dalam presentasi tersebut, Bu? Ya, menurut saya masing-masing harus tugas yang lebih spesifik, Bu ya. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya mungkin, Bu ya. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Mardiana. Lalu, menurut pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi itu tidak antusias bertanya jawab dan berpendapat, Bu? Sepertinya karena tanggapannya homogen. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume dan tanpa ekspresi, Bu. Tidak seru, jadi membosankan, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Mardiana. Intinya perlu perbaikan lah ya Bu Mardiana ya dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya Bu ya. Benar, Bu. Lalu alternatif apa ya yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta menanggapi presentasi yang disimak tersebut, Bu? Saya akan coba perkecil lagi mungkin, Bu ya, jumlah anggota kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan. Misalnya bisa mendengar dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya, itu bisa memotivasi murid untuk bertanya, Bulan. Nah, itu ide bagus Bu Mardiana. Lalu penganeka-ragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik seperti itu Bu Mardiana? Dimerdekakan dan didiferensiasikan juga, Bu ya. Misalnya selain deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana. Misal gambar permen, bintang, bunga,
atau apalah. Iya. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, Bulan. Misal ditulis di stick note berwarna untuk ditempel di papan tulis. Wah, keren itu Mardiana. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksudnya gambar ibu tempelkan itu? Ya, jangan asal gambar, Bulan. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Tanggung jawab, Bulan, dengan gambar yang dibuatnya. Itu bagus Bu Mardiana. Selanjutnya bagaimana dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren itu tadi Bu? Ya, saya harus komitmen dulu ya, Bulan ya. Membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi, presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid. Belajar bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses pitching ya bersama Bu Mardiana. Baiklah Bu, sebelum melaksanakan penutupan nih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Agung, yaitu menanyakan tujuan, identitas, secara rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi ya Pak Agung. Oke, baiklah Bu. Menurut saya tadi sebagai observer ya, yang berlatih tadi dalam proses coaching tadi juga antara Bu Ulan sama Bu Mardiana tadi prosesnya sudah sangat baik sekali ya, dan sudah prosesnya itu sudah memenuhi juga proses alur tirta. Nah di sini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bu Mardiana tadi juga untuk mengenali potensi yang ada gitu kan. Selanjutnya nih pertanyaan yang terakhir, yang dilakukan ya, yang dilakukan sesuai dengan prinsip coaching tadi. Nah pertanyaan terakhir itu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi gitu Pak Agung proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Pak Agung. Oke, baiklah Bu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikianlah Bu untuk observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu.